Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara bahasa rezeki berasal dari kata al-rizq yang berarti pemberian. Para ulama mendefinisikan rezeki sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu dilimpahkan rezeki dan kebaikan dari Allah. Dalam Islam, kedua hal tersebut telah ditentukan sesuai kadar dan porsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Rezeki terbagi menjadi dua macam, yaitu materi dan non-materi. Contoh rezeki berupa materi adalah uang, gaji, jabatan, dan kendaraan. Sedangkan rezeki non-materi dapat berupa kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Perbuatan baik dipercaya bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Namun ada kalanya pintu rezeki seseorang tersendat-sendat. Apa penyebab utama rezeki kurang lancar dalam Islam? Berikut penyebabnya. Yang pertama yaitu masih melakukan syirik. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu berupa benda, tempat, manusia, dan sebagainya. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berbagai perantara, seperti melalui manusia. Sehingga janganlah memuja secara berlebihan seseorang yang memberikan kita rezeki. Sebaliknya, berterima kasih dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diberikan. Yang kedua yaitu jarang sholat. Seluruh umat muslim diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Tapi apakah semua muslim demikian? Nyatanya masih banyak muslim yang bolong-bolong dalam sholat, alias tidak 5 waktu. Berusahalah untuk memperbaiki rutinitas sholat kita. Sholatlah tepat waktu. Insya Allah rezeki akan datang seiring dengan rutinitas sholat yang makin baik. Yang ketiga yaitu menyakiti hati orang tua. Sudah sewajarnya kita sebagai seorang anak menjaga lisan dan perilaku terhadap kedua orang tua. Tetapi ada kalanya tanpa disadari kita pernah menyakiti hati kedua orang tua. Segeralah meminta maaf kepada mereka atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Ingat, ridha Allah ada pada ridho orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, doakanlah dengan doa yang baik. Yang keempat yaitu memakan harta yang bukan hak kita. Setiap rezeki yang kita dapatkan ada hak dari kalangan kurang mampu.
seperti halnya fakir miskin dan yatim piatu, yaitu sebesar 2,5% dari harta penghasilan. Maka dari itu, jangan takut untuk membagikan sebagian kecil dari rezeki kita. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki tersebut. Yang kelima yaitu berdagang dengan tidak jujur. Saat melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Jika jual beli benda, sampaikanlah benda tersebut sesuai dengan kondisinya dan berilah harga yang pantas. Yang keenam yaitu menyakiti hati pasangan maupun anak. Jika kita kesal dengan anak atau pasangan hidup kita, alangkah lebih baiknya kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Apakah tindakan dan ucapan kita sudah benar, dan apa yang membuat anak maupun pasangan hidup kita menjadi seperti itu? Kemudian diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Kemudian berdoalah dan serahkan permasalahan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Yang ketujuh yaitu sering berbohong. Memang kadang kita melakukan kebohongan demi kebaikan. Namun kebaikan yang dimaksud untuk kebaikan siapa? Diri sendiri? Ini sangat salah. Alangkah lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan. Dan sifat bohong itu bisa membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah tanam sifat jujur dalam diri kita. Meski di awal terasa berat, kedepannya hidup akan terasa lebih tenang. Yang kedelapan yaitu sewenang-wenang dan sok berkuasa. Seseorang yang memiliki kekuasaan jangan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, baik itu kekuasaan dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Yang kesembilan yaitu pelit untuk sedekah. Hal ini bisa memicu rezeki kita bisa menjadi sulit. Hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang merupakan hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit juga rezeki yang akan datang kepada kita. Sebaliknya, jika kita berbuat baik kepada sekitar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memudahkan hambanya dari kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penyebab yang bisa membuat rezeki sulit datang. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut agar rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.